Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu metode variasi parameter untuk persamaan diferensial biasa (ORDN). Pada video sebelumnya, kita sudah bicara tentang metode variasi parameter, tapi hanya untuk persamaan diferensial biasa ORD2. Dan hari ini kita akan melanjutkannya untuk persamaan diferensial biasa ORDN. Bagaimanakah kita menggunakan metode variasi parameter itu? Kita ingat bahwa ketika kita pelajari persamaan diferensial ORD2, solusi persamaan diferensial non-homogen itu adalah penjumlahan dari solusi komplementer dengan solusi partikulirnya. Dan solusi partikulirnya itu adalah U1Y1 tambah U2Y2, dan kalau pada persamaan diferensial biasa ORDN berarti sampai tambah UN-YN. Ingat, Y1, Y2 sampai YN itu adalah solusi untuk bagian homogennya. Lalu kemudian kita harus mencari U1, U2 sampai UN. Cara mencari U1 dan U2 dalam persamaan diferensial biasa non-homogen yang ORD2 kalian sudah pelajari. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana mencari U1, U2 sampai UN kalau persamaan diferensialnya sudah ORDN. Nah, sekarang kita akan mencari U1, U2 dan sampai UN. Langkah pertama yang harus kita lakukan seperti pada ORD2, kita harus mencari nilai Wronski. Kalau pada ORD2, Wronskinya W1 dan W2 saja. Tapi karena kita punya sini sekarang adalah ORDN, maka kita akan mencari W1, W2 sampai WN. Nah, apa maksudnya? Maksudnya di gambar sini, materi ini WJ itu artinya pada kalau saya mau mencari W3, maka pada kolom ketiga itu diganti dengan elemen 001 pada baris yang terakhir. Sementara pada baris-baris kolom-kolom yang lain itu adalah nilai Y. Misalnya, kalau saya mau mencari W4, berarti kolom pertamanya adalah Y1, Y1 aksen sampai Y1 turunan ke N kurang 1. Kemudian Y2, Y2 aksen, Y2 sampai turunan Y2 ke N kurang 1. Dan seterusnya sampai kemudian W3. W3 itu isinya berarti Y3, Y3 aksen sampai Y3 pada turunan ke N kurang 1. Nah, pada kolom keempat, karena kita mau mencari W4, maka pada kolom keempat isinya adalah 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Nah, sedangkan nilai Wronskinya adalah Y1 pada baris pertama ya, Y1, Y2 sampai YN. Baris keduanya Y1 turunan dari Y1, turunan dari Y2 sampai turunan dari YN, turunan pertama. Kemudian turunan kedua dan seterusnya. Lalu kita mencari nilai U yang tadi perlu dicari untuk ada dalam YP. U1 berarti pembilangnya adalah Wronski 1. Yang lainnya tetap Gx per A0, penyebutnya nilai Wronski. Kalau U2, maka pembilangnya yang diganti dengan W2. Yang lainnya tetap. Sampai kalau UN berarti WN per nilai Wronski, yang lainnya juga tetap. Nah, dengan demikian YP tadi adalah U1 Y1. Nah, karena kita punya U1 tadi adalah integral dari W1 X per W dikali Gx per A0X, maka nanti dikali dengan Y1. Tambah nilai U2 yang kita peroleh tadi hasil integral W2 X per W kali Gx per A0 itu dikali dengan Y2 dan seterusnya.
Itulah nilai YP-nya. Y triple aksen kurang Y double aksen sama dengan E pangkat X per E pangkat X tambah 1. Ini persamaan diferensial biasa yang tidak bisa diselesaikan dengan metode koefisien tertentu karena di bagian kanan Gx-nya itu bukan bentuk khusus. Nah, kita jadikan dulu persamaan homogen. Persamaan karakteristiknya nanti M pangkat 3 kurang M, kita faktorkan, kita ketemu Y1-nya 1, Y2-nya E pangkat X, Y3-nya E pangkat min X. Dengan demikian solusi komplementernya nanti adalah C1 tambah C2 E pangkat X tambah C2 E pangkat negatif X. Nilai Wronski-nya. Y1 tadi adalah 1. Y2-nya E pangkat X. Y3-nya E pangkat negatif X. 1 diturunkan 0, 0 diturunkan juga 0. E pangkat X diturunkan, E pangkat X diturunkan juga E pangkat X. E pangkat negatif X diturunkan negatif E pangkat negatif X, diturunkan lagi jadi E pangkat negatif X. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita mencari W1. Karena kita yang mau cari W1, maka kolom W1-nya itulah, kolom pertamanya, kolom 1 itulah yang diganti dengan 001. Mengapa cuma sampai 001? Oleh karena kita punya 3 solusi, 3 maka banyaknya baris itu 3, 001. Kemudian Y2 aksen, Y2 double aksen, Y3 aksen, Y3 double aksen. Mengapa sampai cuma double aksen? Oleh karena masalah kita tadi kan triple aksen. N-nya 3. Turunan terakhirnya adalah N kurang 1, berarti sampai di Y2 double aksen, Y3 double aksen. Oke, kita masukkan Y2-nya tadi E pangkat X, Y3-nya E pangkat min X, kita turunkan, kita ketemu determinannya nanti adalah, ingat, kalau kalian masih ingat, kalau ini kita selesaikan saja dengan menggunakan determinan adjoint ya, kofaktor. Determinan dengan kofaktor, karena ada 0, 0 kita baru coba pakai 1 kali E pangkat X dikalikan dengan negatif E pangkat min X, hasilnya negatif 1 kurang E pangkat X dikalikan dengan E pangkat min X, itu 1, jadi min 1 kurang 1 hasilnya negatif min 2, negatif 2. Sementara pada nilai Wronski tadi di atas 1, kita pakai 1 yang di atas pada baris pertama kolom pertama, lalu kita kalikan dengan determinan dari E pangkat X, negatif E pangkat min X, baris keduanya E pangkat X, E pangkat min X. Kita kalikan E pangkat X kali E pangkat min X itu 1, kemudian minus E pangkat min X dikali E pangkat min X itu min 1, 1 kurang min 1 itu 2. Jadi kita akan menemukan hasilnya nilai Wronski-nya 2, W1-nya min 2. Dengan cara yang sama, ingat karena kita mencari W2 berarti kolom keduanya yang 001. Kolom pertamanya Y1, kolom ketiganya Y3. Oke, kalau kita ketemu di sini nilai determinannya adalah E pangkat min X, kalian bisa buktikan. Lalu untuk W3 kita ketemu determinan Wronski W3 itu sama dengan E pangkat X. Di dalam integral untuk U1 tadi, integral dari W1 semuanya tetap Gx W A0, berarti W1 tadi kita ketemu min 2 per 2 min 1, integral dari E pangkat X per E pangkat X tambah 1 itu negatif ln. Pakai pemisalan, U sama dengan E pangkat X tambah 1. Maka turunan dari U, DU-nya adalah E pangkat X. Maka integral ini adalah DU per U sama dengan ln U, U-nya adalah E pangkat X tambah 1. Jadi U1-nya negatif ln E pangkat X tambah 1. Kemudian U2-nya kita mengganti W2X-nya dengan E pangkat min X. Waktu E pangkat min X dikalikan dengan E pangkat X hasilnya 1.
Jadi tinggal 1/2 integral dari dx per e pangkat x tambah 1. Ini bentuk yang kita tidak bisa integralkan langsung. Kita harus menggunakan teknik perintegralan. E pangkat dx per e pangkat x tambah 1 itu kita bisa ubah menjadi 1 kurang e pangkat x per e pangkat x tambah 1. Itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan x tambah ln e pangkat x tambah 1. Ingat, mengubah 1 per e pangkat x tambah 1 sama dengan 1 kurang e pangkat x per e pangkat x tambah 1 itu adalah kalian bisa uji bahwa hasilnya sama. Kemudian untuk U3 lalu kita akan ketemu YP-nya sama dengan kita masukkan nilai U1, U2 dan U3 di Y, kita akan ketemu hasilnya. Oke, saya pikir itu saja yang membedakan, yang lainnya kalian bisa pelajari. Oke, boleh latihan dan kita diskusi.